billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal haq kulli al-barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, jamaah majelis taklim Ar-Raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memerintahkan kita untuk bersyukur. Bahkan dalam perintah untuk bersyukur itu Allah memberikan pengetahuan kepada kita bahwa lawan daripada bersyukur itu adalah kufur. Ulama menjelaskan kufur di sini bukanlah kufur dalam artian keluar daripada agama Islam, tetapi kufur di situ maksudnya adalah mengingkari datangnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dikatakan kufur, yang kalau dalam bahasa Indonesia kata kufur ini semakna dengan kata tertutupi. Kata kufur juga diserap dalam bahasa asing, cover. Kalau kita memiliki sesuatu yang ingin kita tutupi, lalu kita katakan sebaiknya itu ditutupi, dalam bahasa Inggris disebut it should be covered, sebaiknya ditutupi. Maka apabila sesuatu itu tidak tembus, tertutupi, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Boleh jadi ada seorang yang mendapatkan penjelasan, tetapi sebab hatinya itu tertutupi, cover, kufur hatinya, maka dia tidak mendapatkan petunjuk dari penjelasan tersebut. Oleh sebab itu kita bersyukur bahwa kita bukan hanya sekedar terbuka lawan daripada tertutup, tapi kita mensyukuri nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wujud daripada syukur kita itu kita datang memenuhi perintah Allah dan Rasulnya. Talabul ilmu faridatun ala kulli muslim. Telah diwajibkan menuntut ilmu bagi setiap orang yang beragama Islam. Maka kita pun menyahuti perintah tersebut dengan belajar ilmu-ilmu agama. Oleh tersebut, ini termasuk daripada menyahuti atau membuktikan bahwa kita tidak kufur terhadap nikmat-nikmat Allah. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dan kita semua di sini merasa beruntung. Di komplek kita ini kita mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu patut kita syukuri? Istri kita dalam satu pekan mereka 2 kali belajar ilmu agama. Kita alhamdulillah dalam satu pekan belajar ilmu agama. Oleh hal tersebut kita patut bersyukur
Dan kesyukuran kita itu kita tambahkan lagi dengan mengikuti atau melaksanakan atau mewujudkan ilmu yang telah kita pelajari tersebut. Entah itu mengenai sedekah, entah itu mengenai ibadah-ibadah yang lain, maka dari itu kita laksanakan sedikit demi sedikit, kita memperbaiki amal ibadah kita. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali topik pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Seingat saya pada kesempatan yang lalu kita membahas mengenai segala macam perbuatan baik adalah sedekah. Maka malam hari ini kita akan masuk kepada topik yang ke-27. Baik. Bapak silakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisus sabi'u wal isruna. Al-hadisus sabi'u wal isruna. Anin Nawas bin Sam'an. Anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Qala. Al-birru husnul khuluqi. Al-birru husnul khuluq. Wal ismu ma haka fi nafsika. Wal ismu ma haka fi nafsika. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Wa karihta an yattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Dalam bahasa Arab tidak perlu kita menggunakan tajwid dalam membaca hadis. Jadi itu an, jangan diidghamkan menjadi ai. Karena hadis itu adalah percakapan dalam bahasa Arab. Yang menggunakan ilmu tajwid itu ketika kita membaca Al-Quran. Jadi kalau dia hadis, kalau ada an, walaupun dia berjumpa dengan ya berikutnya, tetap kita baca an. Memang kalau dalam bahasa, kalau dalam membaca Al-Quran, sepatutnya itu kita baca ai, kita masukkan idgham dia, berarti bertemu dengan huruf ya. Tapi kalau dalam ilmu percakapan bahasa Arab tidak perlu kita mengaplikasikannya melalui hukum tajwid. Paham ya? Itu hadis yang pertama, rawahu Muslim. Kita sambung dengan hadis berikutnya. Wa an Wabisa ibn Ma'bad radhiyallahu anhu qala. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala. Jita tas'alu anil birri. Jika tas'alu anil birri. Qultu na'am. Qala istafti qalbaka. Istafti qalbaka. Al-birru matma'annat ilaihin nafs. Al-birru matma'annat ilaihin nafs. Watma'anna ilaihil qalb. Watma'anna ilaihil qalb. Wal ismu ma haka fin nafs. Wal ismu ma haka fin nafs. Wa taraddada fi sadr. Wa taraddada fi sadr. Wa in aftakan nasu waftauka. Wa in aftakan nasu waftauka. Silakan Bapak baca dulu terjemahan. Kemudian kita bahas.
Bapak? Sudah? Bapak-bapak kira-kira paham? Belum? Oke, kalau belum paham ada kesempatan kita untuk saling bertukar informasi mengenai hadis ini supaya menambah pengetahuan kita dan bisa memandu jalan kita dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita perhatikan, ini hadis yang ke-27. Anin Nawas, berarti hadis ini bersumber dari sahabat Rasulullah yang bernama Nawas bin Sam'an, ya, di garis bawah itu dia. Nawas bin Sam'an itu nama sahabat yang meriwayatkan hadis ke-27 dari pilihannya Imam An-Nawawi ini. Masih ingat kita apa yang dimaksud dengan sahabat? Orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan hidup beriman sampai akhir hayat. Oke. Orang yang berjumpa dengan Rasulullah dan dia beriman kepada Rasulullah hingga akhir hayatnya. Ini tidak bisa kita kurang-kurangi atau kita kita cari penjelasan yang lain. Sebab apa? Sebab kalau kita kurangi orang yang berjumpa dengan Rasulullah, maka kita katakan Abu Jahal itu berjumpa dengan Rasulullah, tapi tidak kita kelompokkan di dalam sahabat. Karena Abu Jahal itu memandang Rasulullah bukan sebagai Rasul. Ibn Mas'ud, Umar bin Khattab, Abu Bakar, Utsman, Ali, semua mereka itu kalau mereka memandang Rasulullah, apa yang mereka pandang? Rasulullah itu adalah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi yang mereka lihat itu Rasulullah. Tapi kalau musuh-musuh Allah, kalau seperti Abu Jahal, itu kalau mereka lihat, yang mereka lihat itu Muhammad bin Abdullah. Jadi walaupun melihat orang yang sama, tapi dalam hati mereka itu berbeda kedudukannya. Oleh sebab itu mereka tidak mendapatkan karomah, mereka tidak mendapatkan kebaikan dari melihat wajah Rasulullah. Padahal melihat wajah Rasulullah itu adalah sebuah kemuliaan. Tapi bagaimana kita bisa mendapatkan kemuliaan kalau penglihatan kita kepada Rasulullah dibarengi keimanan kita bahwa beliau adalah utusan Allah. Sama juga itu, Pak. Kalau seandainya ada orang datang ke rumah kita, oke? Kita kenal, tidak kenal dia. Datang dia ke rumah kita. Bagaimana kita memperlakukan dia? Ya sebagai tamu biasa. Tapi kalau seandainya kita mendapati dia datang ke rumah kita, sebelumnya kita sudah diberitahu bahwa ini ada fotonya orang tersebut ini adalah seorang pencuri ulung. Dia ini adalah orang yang memiliki teknik hipnosis, iya kan? Mana benar? Hipnotis. Diperbaiki. Yang tepat itu hipnosis. Ya apa-apa biasa itu. Tapi orang udah keburu salah kan, semuanya menuliskan. Yang benar dianggap salah. Nah, jadi seolah-olah yang benar itu dianggap salah, yang salah itu seolah-olah benar. Oke, kita lanjut. Memiliki kemampuan seperti itu, kalau dia datang kepada kita, apa yang kita lakukan? Sama nggak perlakuan kita tadi? Berbeda. Kenapa? Karena sebelumnya kita telah mendapatkan informasi. Oleh sebab itu, melihat seseorang, apakah itu manusia biasa, apalagi melihat para nabi, itu tidak semata-mata melihatnya dengan mata. Tetapi penglihatan mata itu dipandu dengan penglihatan iman. Iman seseorang menentukan. Bukankah ada sahabat Rasulullah itu yang tidak bisa melihat? Ya kan?
tapi dia tetap kita katakan sebagai sahabat. Bapak ingat itu surat Sabbihisma rabbikal a'la, ya kan? Kalau kita buka itu penjelasan mengenai kitab tersebut, surah tersebut, asbabun nuzul daripada surah itu adalah Rasulullah sedang berdiskusi dengan pemimpin para Yahudi. Rasulullah berharap dengan bicara kepada orang Yahudi, karena mereka ini adalah ketua-ketuanya. Ketua apa tetua? Tetua atau ketua? Tetua. Gara-gara tadi hipnos dengan hipnotis, sekarang dipilih. Oke. Para tetua itu orang yang dituakan, orang yang dianggap sebagai pemimpin dari suku-suku Yahudi. Maka Rasulullah berharap mereka ini mau menerima Islam sehingga kabilahnya atau pengikutnya itu ikut memeluk agama Islam. Rasulullah sedang fokus kepada mereka. Datang sahabat Rasulullah buta bertanya kepada Rasulullah. Iya kan? Bertanya kepada Rasulullah. Ya. Ketika ayat itu turun, maka Rasulullah abasa wa tawalla. Bukan sabihis ya. Abasa wa tawalla. Abasa bermuka masam dan memalingkan. Nah, ya. Abasa wa tawalla. Jadi pada waktu itu dapat kita simpulkan ternyata di kalangan sahabat Rasulullah ada yang buta. Tapi apakah gara-gara dia buta maka kita lihat wah ini nggak masuk dalam pengertian ini? Kenapa? Karena walaupun dia beriman tapi dia tidak. Kalau begitu sahabat ini termasuk sahabat atau tidak? Tapi dia tidak melihat. Oleh sebab itu dapat kita simpulkan melihat di sini bukanlah hanya terbatas kepada penglihatan penglihatan ini, tetapi berinteraksi bersama Rasulullah SAW. Sehingga walaupun dia beriman, tapi jika tidak berinteraksi langsung tidak bisa kita katakan sebagai sahabat. Apa contohnya? Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni itu sahabat apa tidak? Tidak. Padahal ketika Rasulullah hidup, Uwais sudah hidup. Uwais itu ada di sebuah kampung, yang di kampung tersebut berangkat untuk membaiat Rasulullah, menjumpai, berziarah untuk kepada Rasulullah. Tapi Uwais ini punya seorang ibu lumpuh, kemana-mana itu harus digendong. Ketika Uwais minta izin supaya juga bisa berbaiat kepada Rasulullah, sang ibu ini siapa? Kawannya. Maka Uwais walaupun hatinya menyimpan rasa rindu untuk bisa bersemuka dengan Rasulullah, tapi Uwais menahan perasaannya disebabkan dia berbakti kepada ibunya. Masya Allah. Uwais memang tidak kita kategorikan sebagai sahabat, tetapi kedudukan Uwais di sisi Allah amat sangat tinggi. Amat sangat tinggi. Bahkan saking tingginya Rasulullah pernah berwasiat kepada Umar ibn Khattab. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, nanti kalau seandainya ada seorang laki-laki dari Qarn, dari sebuah tempat di sana yang jauh di situ, kalau seandainya kamu lihat kepada dia ada ciri-ciri fisiknya, Uwais itu pernah terkena penyakit kulit yang menyisakan tanda-tanda macam orang kena cacar, itu kan ada tanda-tanda gitu kan. Kalau kamu jumpa kepada dia, maka mintalah doa kepada dia. Coba bayangkan, yang disuruh ini sahabat.
Sahabat biasa, bukan. Umar bin Khattab disuruh minta doa kepada siapa? Kepada yang bukan sahabat. Tetapi walaupun bukan sahabat, tapi kedudukan Uwais disebabkan baktinya kepada ibunya meletakkan dia pada jejeran yang tinggi dalam agama Islam. Paham sini maksudnya? Sehingga kita dapati kedudukan itu bukan hanya kedudukan yang disebabkan oleh apa yang dirasa mulia manusia, tapi yang lebih penting kedudukan itu adalah apa yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah banyak orang-orang dimuliakan di dunia, tapi ketika nanti di akhirat Allah akan membuka aibnya.